Menindaklanjuti instruksi Presiden RI Joko Widodo supaya menindak penyelundupan pakaian bekas impor, Ditreskrimsus Polda Bali menggerebek gudang di Pasar Kodok, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023, pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Terkait penggerebekan itu, polisi menangkap pemilik gudang berinisial J dan BR. Selain itu disita 117 bol pakaian impor bekas senilai Rp1.170.000.000. Pengungkapan kasus dirilis Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danuputra, Senin tanggal 20 Maret tahun 2023. Hasil pemeriksaan tersangka J, Kapolda didampingi Direktur Reskrimsus Kombes Pol Roy HM Sihombing menjelaskan, pakaian impor bekas tersebut dikirim dari Malaysia menggunakan kapal laut melalui pelabuhan atau jalur tikus di Tanjung Balai Asahan, Medan, Sumatera Utara dan Kuala Tungkal Jambi. Selanjutnya melalui jalur darat dibawa ke Pasar Gede Bage, Bandung, Jawa Barat, untuk diedarkan ke kios-kios. Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Kanwil Bea Cukai Bali NTB dan NPWP, Pak Susilo Subrata, Pak Kadis Perdagangan, Pak Wayan Serte, Pak Ditreskrimsus, Pak Roy, dan Pak Kadiphumas. Pagi ini kita akan menyampaikan hasil operasi kita melakukan penindakan terhadap peredaran pakaian bekas impor yang beredar di Provinsi Bali. Kita melaksanakan kegiatan ini tentunya berdasarkan hasil temuan di lapangan juga dengan maraknya perdagangan barang-barang pakaian impor yang sumbernya ilegal. Kita selusuri, kebetulan kita dapatkan tempat penyimpanan atau pengepulnya itu ada di wilayah Tabanan, tepatnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret sekitar pukul 21.30 di Kampung Kodok, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Kita bisa mengamankan sebanyak 117 bal pakaian bekas dari dua tersangka berinisial C dan berinisial B. Dari hasil penyelidikan, barang tersebut masuk ke Bali bukan langsung impor dari luar ilegal itu masuk ke Bali, tapi jalurnya melalui pengiriman dari Malaysia masuk melalui pelabuhan atau jalur tikus di wilayah Tanjung Balai Asahan, Medan, Sumatera Utara dan Kuala Tungkal Jambi. Setelah itu barang bergeser ke wilayah Pasar Gede Bage di wilayah Bandung, Jawa Barat. Nah, dari wilayah tersebut kemudian bergeser kembali untuk diedarkan di Bali. Pengepulnya itu tadi yang saya sampaikan ada di wilayah Tabanan. Nah, dari Tabanan inilah kemudian beredar sampai ke pedagang-pedagang eceran. Selama ini kita sudah melakukan upaya penegakan hukum, tapi yang sifatnya adalah setiap hasil temuan atau hasil operasi sifatnya pemusnahan. Tapi kita coba koordinasikan ini dengan Pak Kadis Perdagangan dan kita bisa mengenakan kepada tersangka Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi karena ini adalah bukan dari pintu masuknya dalam arti importnya, tapi sudah sampai ke tangan pengepul, kita kenakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen kepada yang bersangkutan. Total kerugian negara dari hasil hal ini sebagaimana hitungan kurang lebih
berjumlah 1.170 juta rupiah. Jadi kita bisa bayangkan dari 117 bal ini kerugian negara sudah sampai lebih dari 1 miliar. Bagaimana di tempat-tempat lain mungkin kita harus sikapi bersama. Ini adalah sebagaimana instruksi Bapak Presiden mungkin beberapa hari lalu, setelah rekan-rekan juga tahu, kemudian Bapak Kapolri juga menekankan kembali untuk kita semua jajaran untuk melaksanakan kegiatan penindakan terhadap penyelundupan atau impor ilegal pakaian bekas ini. Jadi tidak hanya dikatakan di hulunya gitu Pak, ya kita lakukan penindakan, tapi juga nantinya kalau di dalam proses ekspor impornya juga tadi yang saya sebutkan, Polda-Polda wilayah Sumatera, Kalimantan juga harus bisa bekerja sama untuk melakukan hal ini. Kita sudah sampaikan informasi ini kepada Polda-Polda tersebut, termasuk di jajaran Polda Jawa Barat. Barang-barang tersebut dikirim ke Bali menggunakan truk ke Pasar Kodok. Jenderal Bintang 2 ini menjelaskan selama ini pihaknya sudah melakukan penegakan hukum tapi sifatnya pemusnahan barang bukti. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Polda Sumatera Utara untuk bekerja sama menindak kasus ini dari hulu. Terkait barang tersebut sudah masuk toko, menurutnya, tidak bijak kalau ditindak karena bersentuhan dengan masyarakat. Tapi pengepul yang harus ditindak. Kepala Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT, Susila Brata menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan jalur darat dan laut. Selain itu berkoordinasi dengan Polda Bali dan jajarannya untuk mencegah masuknya atau penyelundupan pakaian impor ilegal. Sedangkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, Iwayan Jatra menyampaikan, barang impor bekas ini dijual dengan harga sangat tidak pantas, sehingga industri sandang lokal betul-betul tersiingi. Keberadaannya juga disebut merupakan kompetitor UMKM. Kertanegara, Bali Pos.